Baik, sekarang kita akan belajar tentang apa itu IR sendiri menurut dari disiplin ilmu IR sendiri. Jadi kita di sini akan mempelajari tentang 4 tipe utama ya. Dari itu ada scope of IR, terus kita akan membahas interest dari para aktor di dalam IR, power, dan juga kita akan terakhir membahas tentang identitas. Pertama kita akan membahas scope dari kita akan mendefinisikan ya teman-teman. Apa itu IR? Apa itu hubungan internasional? Sebenarnya masih ada beberapa debat dalam scope of IR di sini. Tapi secara secara umum, IR adalah suatu studi yang mempelajari interaksi antar aktor dalam international society atau international world. Tapi di sini kalau kita melihat definisi dari Jackson dan Sorensen di bukunya dalam saya lupa dalam bukunya itu bahwa IR adalah di satu ekstrim. Ada beberapa debat di satu ekstrim. IR adalah studi mengenai interaksi antar negara. Lalu di satu ekstrimnya lagi, IR adalah suatu studi yang mempelajari apa namanya? Mempelajari tentang seluruh interaksi antar manusia di seluruh dunia. Nah, ada beberapa ekstrim yang ada di sana. Lalu kita akan menuju topik selanjutnya yaitu objek studi dari IR sendiri. Di HI ini di IR ada dua objek studi menurut Hadley-Bull yaitu ada international system, lalu ada kedua ada international society. Kita akan membahas tentang international system itu. International system itu pada intinya adalah suatu dunia internasional di mana dua atau lebih negara itu berinteraksi. Lalu kalau international society adalah dua atau lebih negara itu berkelompok, memiliki pandangan yang sama, memiliki tujuan yang sama. Itu ya kayak circle antar negara gitulah, kayak ASEAN atau sebagainya. Lalu kita akan lanjut ke topik berikutnya yaitu apa sih esensi dari AR itu? Sebenarnya esensi dari IR menurut 4 topik yang sudah saya sebutkan sendiri adalah interaksi yang mempelajari hubungan antar aktor yang menggunakan power dari state aktor itu sendiri untuk mencapai tujuan dari state aktor itu sendiri. Nah, dengan berbagai tindakan ini terbentuklah sebuah national identity dari aktor itu sendiri. Itulah esensi dari IR ini. Itu kita tadi udah membahas empat topik utama dari esensi IR. Jadi ada aktor, ada power, ada national interest, dan juga ada identity. Nah, kita udah membahas scope, lalu kita akan membahas interest, teman-teman. Nah, apa sih interest itu? Interest sendiri ya merupakan tidak ada definisinya. Tidak ada definisi pasti dari interest di HI itu sendiri. Itu kalau kita melihat dari teorinya Hartman menyebutkan bahwa tidak ada definisi yang pasti dari interest itu sendiri. Tapi jika kita melihat mengutip dari teorinya Hartman, national interest adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi negara sendiri atau mengambil apa yang milik negara lain dari negara lain. Itulah definisi dari interest dari IR itu sendiri. Nah, lalu setelah itu kita akan mempelajari tentang apa ya di sini interest definisi, lalu udah definisinya dari kita akan belajar klasifikasi apa aja sih bentuk dari interest di IR itu. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, menurut Hartman tidak ada definisi yang lebih yang faktual, yang tidak ada definisi yang diterapkan oleh para ilmuwan di luar sana. Nah, menurut hal ini, dengan dilatar belakangi hal ini, tidak ada klasifikasi yang lebih lanjut dari hal ini. Menurut Hartman, national interest adalah apa yang dikatakan oleh negara tersebut. Jadi it is what the nation say it is. Pokoknya terserah negaranya lah national interest-nya itu apa. Tidak ada klasifikasi yang lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat dari studinya Hartman itu sendiri, bahwa national interest itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu vital
dan secondary. Pertama itu vital itu adalah suatu national interest yang merujuk berhubungan dengan national security dari negara itu sendiri, yaitu seperti perlindungan dari negara lain, perlindungan dari penyerangan negara lain dan sebagainya. Lalu kita akan lalu definisi dari secondary interest itu adalah suatu hal yang di luar dari hubungan vital tadi, dari seluruh hal yang dilakukan oleh negara yang tidak berhubungan dengan keberlangsungan negaranya, itu disebut secondary interest. Kalau mengutip definisi tentunya, secondary interest merupakan suatu hal yang dimiliki oleh negara, yang diinginkan oleh suatu negara, tapi negara itu tidak akan fight, tidak akan perang, tidak akan kayak effort banget lah untuk suatu interest tersebut. Nah, itu merupakan topik dari interest kali ini. Lalu kita akan menuju ke power. Kita di sini power itu merupakan inti dari topik kali ini, yaitu power. Nah, kita akan saya akan menarik tadi esensi dari AR. Kalau kalian masih ingat bahwa esensi dari AR adalah sebuah studi antar aktor yang menggunakan powernya untuk menggapai tujuannya, yaitu studi antar aktor dan yang menggunakan powernya, national power, untuk menggapai tujuannya, national interest, dan dalam interaksi ini terbentuklah yang namanya national identity. Nah, yang paling penting di sini adalah power, karena power adalah hal yang digunakan para aktor untuk menggapai tujuannya. Apa sih power itu, teman-teman? Nah, kalau di sini saya akan mengutip dari definisinya Dahl, DAHL. Dahl sendiri mendefinisikan power sebagai suatu bentuk tindakan, tindakan yang bisa mengubah orang lain. Maksudnya suatu tindakan yang bisa membuat orang lain untuk melakukan hal yang tidak ingin dilakukannya. Nah, itu adalah definisi dari Dahl sendiri. Setelah definisi dari Dahl sendiri, kita akan masuk ke definisinya Morgenthau. Itu salah satu pendiri klasikal teori terbaik yang ternama di realisme. Morgenthau sendiri berkata bahwa power didefinisikan sebagai suatu bentuk yang membuat adanya suatu kontrol dari satu orang ke orang yang lain. Jadi power oleh Morgenthau sendiri didefinisikan sebagai alat untuk kontrol. Lalu kita lihat masuk ke source dari power. Kalau menurut Morgenthau ada 9 source dari power itu sendiri. Ada 5 tangible dan 4 intangible. Yang saya sebutkan mungkin akan menjadi tangible saja karena saya belum paham yang intangible itu apa. Tapi yang pertama adalah kalau 5 source tangible adalah populasi, sumber daya alam, sumber daya 5 source power adalah populasi, geografi, sumber daya alam, lalu kekuatan militer, dan juga capacity untuk industrinya. Itulah tangible, 4 source tangible dari Hans Morgenthau itu sendiri. Lalu jika kita melihat ke 5 source. Oke. Udah teman-teman ya, itu mungkin seluruh materi yang sangat berikan pada video kali ini. Mohon maaf karena saya memiliki banyak kekurangan dalam video saya. Jadi terima kasih kalau kalian melihat sampai akhir. Mungkin nggak ada yang melihat juga kali ya. Terima kasih, thank you.